Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 196 disegel mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Chen buru-buru menatap lelaki tua Zhuge. Aku akan memancing mereka pergi, dan kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jimat langit yang tersembunyi juga memiliki batas waktu, dan itu bisa bertahan paling lama 3 menit. Dalam 3 menit, kamu masih tidak terlihat. Artinya, setelah saya pergi, Anda harus berada dalam waktu 3 menit. Kabur dalam beberapa menit. Kenapa repot-repot? Kita bisa menggunakan 2 jimat ajaib lagi untuk menyembunyikan langit segera. Ye Chen menatap lelaki tua Zhuge dengan curiga. Kamu pikir jimat langit tersembunyi adalah kol Cina? Orang tua Zhuge melirik Ye Chen dengan marah. Jimat langit tersembunyi lebih mahal daripada kutukan tubuh terlarang 9 putaran, dan aku hanya punya 2. Bergantung pada itu dia, aku akan memancing mereka pergi. Itu tidak akan berhasil, kamu harus membawaku keluar bersama. Ye Chen hanya meraih lengan baju lelaki tua Zhuge itu. Jika dia dilempar ke dunia bawah tanah ini, jika dia terjebak di sini, 100 nyawa tidak akan cukup untuk dibunuh. Dia, hei, kamu bajingan kecil, mengapa kamu begitu bodoh? Orang tua Zhuge meniup janggutnya dan menatap, jika aku membawamu bersamaku, orang pasti akan mengetahuinya. Metodeku lebih baik. Ingat, cobalah untuk tidak membuat terlalu banyak kebisingan. Ketika Anda dalam keadaan statis, kemampuan jimat langit tersembunyi dapat digunakan sepenuhnya. Kenapa aku merasa kamu selingkuh lagi? Dahi Ye Chen berebut dengan garis-garis hitam. Apakah aku orang seperti itu? Orang tua Zhuge berkata dengan marah, hei, itu dia. Kamu keluar ketika kamu melihat kesempatan. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua Zhuge bergegas keluar dari gerbang batu seperti sinar cahaya, meskipun dia dalam keadaan tidak terlihat, dia terlihat oleh gerakannya yang cepat. Siapa itu? Segera, teriakan keras datang dari luar. Hentikan dia. Ye Chen mendengar teriakan Cheng Kun, berpikir bahwa orang-orang yang dia kirim telah kehilangan Zhuge tua, dan kemudian ingat untuk memeriksa area terlarang Sekte Zhengyang, dan kebetulan bertemu dengan Zhuge tua yang bergegas keluar. Ledakan. Gemuruh. Segera, terdengar raungan dari luar, seolah-olah seseorang sedang berkelahi. Neraka. Mendengar gemuruh di luar, Ye Chen juga bergerak tiba-tiba, dan bergegas ke pintu simen dengan suara mendesing, mengutuk dalam hatinya, aku tidak mati, jika tuanku digantung di sini, bahkan hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, sebelum kakinya yang terangkat menyentuh tanah, nafas yang luar biasa kuat mendekat dengan cepat. Cheng Kun. Ye Chen melihat orang itu datang sekilas, wajahnya menjadi pucat, dan bahkan telapak kakinya yang terangkat tetap di udara, tidak berani bergerak sedikit pun, atau dia mungkin diperhatikan. Ini mengerikan. Wajah Ye Chen menjadi pucat, dan Cheng Kun berada di puncak alam Netherworld, dan dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Di sisi lain, Cheng Kun melangkah ke dunia bawah tanah selangkah demi selangkah. Dia awalnya pergi untuk mengejar lelaki tua Zhuge, tetapi dia takut urat roh bumi mungkin rusak, jadi dia kembali setengah jalan untuk memeriksa. Pada saat ini, jantung Ye Chen naik ke tenggorokannya lagi, jantung kecilnya berdetak tanpa henti, seluruh tubuhnya sangat dingin, dia berkeringat deras, dia bahkan tidak berani bernapas, dia hanya berjarak 1 kaki. Dari Cheng Kun, meskipun dia tidak terlihat, tetapi selalu ada bahaya ketahuan. Zhuge tua, kuharap jimat langitmu yang tersembunyi tidak semenarik milikmu. Ye Chen berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. 1 kaki jauhnya, Cheng Kun menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, matanya menyapu tempat Ye Chen berdiri, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Ye Chen diam-diam menghela nafas lega, Cheng Kun tidak memperhatikannya. Namun, Ye Chen masih tidak berani bergerak, Cheng Kun tidak dapat menemukannya karena dia tidak bergerak, jika dia pindah, dia akan diperhatikan. Cheng Kun melihat ke sana kemari, dan melihat sekeliling selama setengah menit, tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Ye Chen, yang berada 1 kaki jauhnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.
Meskipun ada jimat langit yang tersembunyi untuk menyembunyikan dirinya, Cheng Kun tidak dapat menemukannya, tetapi jimat langit yang tersembunyi ini juga memiliki batas waktu. Setelah menghitung waktu, hanya tersisa 2 menit. Ketika waktunya habis, dia akan melakukannya di ekspos telanjang di depan Kun. Ye Chen bisa membayangkan konsekuensinya. Segera, Wu Changqing datang dengan 3 atau 5 pena tua. Apakah kamu sudah menangkapnya? Cheng Kun, dengan wajah muram, melirik Wu Changqing. Kecepatannya terlalu cepat, aku kehabisan Zeng Yangzong. Kamu tahu siapa itu? Dia tidak terlihat, jadi dia tidak bisa dilihat. Wu Changqing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, yang pasti dia harus berada pada level yang sama dengan leluhur, jika tidak dia tidak akan lolos dari pengepungan kita. Mendengar ini, Cheng Kun menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah Zhuge Yu? Kemungkinan itu tidak dikesampingkan. Coba periksa untukku. Cheng Kun menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat dingin, pergi dan cari tahu apakah Zhuge Yu masih ada di Zeng Yangzong, dan tempat peristirahatan Heng Yuezong dan Qing Yunzong, dan lihat apakah ada di antara mereka yang ada di sana. Mari selidiki juga kekuatan yang datang untuk menonton 3 kompetisi besar, jika ada yang tidak ada di sini saat ini, mereka pasti ada hubungannya dengan masalah ini, saya ingin melihat siapa yang berani. Dengan mengatakan itu, Cheng Kun menjentikkan jubahnya dan berjalan keluar dari gerbang batu, kamu tetap di sini dan perbaiki segel gerbang batu. Setelah Cheng Kun pergi, Wu Changqing dan yang lainnya juga melihat terakhir kali urat roh bumi, dan mengikuti mereka keluar. Bersenandung. Segera, gerbang batu ditutup kembali, dan kata, segel, di tengah gerbang batu muncul lagi, dan rune rumit di gerbang batu juga menyala satu persatu, benar-benar mengisolasi jalan menuju dunia bawah tanah dari dunia luar. Oleh karena itu, ini juga berarti Ye Chen juga disegel di dunia bawah tanah. Panggilan. Dunia bawah tanah disegel lagi, Ye Chen menghela nafas lega, panggilan yang masih tetap di udara akhirnya mendarat, dan batas waktu 3 menit habis, dan keadaannya berubah dari tidak terlihat menjadi nyata. Ini benar-benar sudah lewat waktu ini. Hati Ye Chen benar-benar dingin. Meskipun dia bisa memecahkan segel simen, dia tidak memiliki formasi orang tua Zhuge untuk menutupinya. Apalagi di sisi lain gerbang batu, ada lebih dari 1 Kongming Realem yang menjaganya, yang sepertinya jalan buntu. Selain itu, ada hal lain. Sebelum Cheng Kun pergi, dia mengatakan bahwa masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh, tetapi semua kekuatan yang datang ke Zeng Yangzong, apakah itu Heng Yuezong, Qing Yunzong, atau berbagai keluarga kultivasi yang datang untuk menonton upacara, semuanya berada dalam jangkauan. Mencari. Ye Chen dapat membayangkan bahwa jika orang-orang dari Zeng Yangzong pergi ke paviliun Wang Yue untuk mencari dan menemukan bahwa dia tidak ada di sana, akan ada masalah besar. Zhuge Yu, kamu bajingan curang, aku benar-benar dibunuh olehmu kali ini. Ye Chen meletakkan kepalanya di tangannya dan memarahi Zhuge Yu ribuan kali di dalam hatinya, kamu lari dan meninggalkanku sendirian di sini. Sekarang tidak apa-apa, Kong menjaga pembuluh darah roh di bumi, tetapi Ye Chen tidak berpikir sedikit pun untuk menyerapnya. Jika gerbang batu dibuka saat ini, tetapi dia tidak dalam keadaan tidak terlihat, itu adalah mudah membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Saat ini, bagian luar menjadi berantakan. Orang tua Zhuge bergegas keluar dari tanah dengan ganas, membuat banyak keributan dan mengkhawatirkan seluruh dunia. Cheng Kun juga memberi perintah untuk mencari dengan seluruh kekuatannya, dan barisan besar penjaga dibuka sesuai dengan itu. Kedua tetua sekte dalam dan sekte luar sekte Zeng yang dimobilisasi, satu persatu dengan cahaya spiritual, berjalan melintasi langit, seperti bintang, membuat malam yang gelap menjadi cerah dan mempesona. Tidak hanya para tetua, tetapi juga banyak murid yang tidak lemah dipanggil, dan setiap cabang jaga ketat. Di banyak tempat, sekelompok murid di bawah kepemimpinan para tetua mencari dengan cermat. Sungguh berani menimbulkan masalah di wilayah Zeng Yangzong. Di puncak gunung, kepala sekolah Qing Yunzong, Gong Sunzi, menyentuh dagunya tanpa sadar, dan matanya berkedip dari waktu ke waktu. Seperti sekte Qing Yun miliknya, pasukan lain yang datang untuk menyaksikan upacara 3 kompetisi besar secara alami merasa khawatir, keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, keluarga Wang di Beihuan, dan keluarga Situ di Sishu. Bab 197 Jiwa Naga Kuno Taiksu. Dunia bawah tanah Zeng Yangzong.
Ye Chen duduk dengan lesu di atas nadi spiritual yang tebal, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa menunggu seperti ini. Dia sudah memikirkan ratusan cara untuk melarikan diri, tetapi hanya ada satu hasil, kematian. Kali ini benar-benar jatuh. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, menyesali bahwa dia seharusnya telah mencuri pembuluh darah spiritual bumi dari Zhuge Yu, seorang bajingan yang tidak dapat dipahami, sehingga dia sekarang terjebak di dunia bawah tanah ini. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga yang dalam terdengar satu demi satu, menyebabkan Ye Chen berdiri kaget. Suara itu lagi. Ye Chen mengerutkan kening. Omong-omong, dia tidak asing dengan nyanyian naga ini, karena dia pernah mendengar nyanyian naga seperti itu sebelumnya. Itu di belakang gerbang dalam Heng Yuezong, yaitu malam dia dan Xie Yun dikepung oleh Qi Yang dan yang lain. Dia telah mendengar raungan naga seperti itu. Selama ini, dia mengira malam itu adalah ilusi, karena Xie Yun dan yang lainnya tidak mendengarnya, hanya dia yang mendengarnya. Sekarang, dia cukup terkejut bisa mendengar nyanyian naga di dunia bawah tanah Zhengyangzong. Nyanyian naga itu hampir persis sama, dan dia bisa mendengarnya lebih jelas daripada waktu di gunung belakang gerbang dalam Heng Yuezong. Mengaum, mengaum. Sambil berpikir, Ye Chen mendengar nyanyian naga yang dalam lagi. Tanpa sadar, Ye Chen tiba-tiba melihat ke kakinya, karena suara nyanyian naga datang dari dasar pembuluh darah spiritual bumi. Di bawah pembuluh darah spiritual bumi, sebenarnya ada sebuah misteri. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan membuka mata kirinya, Xian Lunyan. Pupil mata roda peri berputar, dan tanda roda peri di atas pupil juga berkedip, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas misteri di bawah melalui nadi spiritual bumi. Tidak masalah setelah melihatnya, ekspresi Ye Chen langsung berubah, membuatnya mundur selangkah tanpa sadar, karena dia melihat sepasang pupil berwarna darah, yang sebesar tangki air. Terkejut, dia akhirnya melihat apa itu. Itu adalah naga raksasa, lebih tepatnya, itu adalah naga ilusi, seperti tubuh jiwa, dirantai oleh rune yang tak terhitung jumlahnya di altar raksasa. Apa itu? Wajah Ye Chen menjadi pucat, melihat murid raksasa itu, dia merasa seolah-olah pikirannya akan ditelan. Yang paling penting adalah naga ilusi itu, yang sangat besar, lebih besar dari monster apapun yang pernah dia lihat, melayang di sana seperti gunung, meskipun berdiri di atasnya, Ye Chen bisa merasakan aku semut. Di bawah pembuluh darah spiritual bumi, ada monster besar yang disegel. Ye Chen sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Mata roda 6 Dao Immortals. Sementara Ye Chen melihat naga ilusi itu benar-benar berbicara, suaranya seperti guntur, dan Ye Chen hampir kehilangan akal sehatnya. Mengapa kamu memiliki mata roda Dewa 6 Jalan? Di mata naga raksasa ilusi, cahaya ilahi menyala, sepasang murid besar menatap mata kiri Ye Chen, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Hati Ye Chen bergetar, dan dia tidak bisa menahan kewaspadaannya. Tidak ada yang tahu rahasia mata roda peri 6 jalur, tapi dia dilihat oleh naga ilusi sekilas. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di bawah, naga ilusi melirik Ye Chen sebelum mendengar jawaban Ye Chen, jika Anda tidak ingin mengatakannya, Anda tidak perlu mengatakannya, saya tidak tertarik pada bagaimana Anda mendapatkan mata roda abadi 6 jalan, kenapa kita tidak membuat kesepakatan, bagaimana? Apa kesepakatan? Ye Chen akhirnya berbicara, menatap naga ilusi di bawah. Aku bisa dengan aman mengirimmu keluar dari dunia bawah tanah. Taeksu Gulong berkata dengan tenang, dan sebagai gantinya, kamu akan membantuku menembus segel. Mendengar ini, mata Ye Chen bersinar cerah. Harus dikatakan bahwa kata-kata naga ilusi benar-benar menyentuhnya, membuatnya tampak seperti melihat secercah cahaya di malam yang gelap. Namun, memikirkan identitas naga hantu, Ye Chen untuk sementara menahan kegembiraannya. Naga raksasa ilusi ini disegel di bawah urat roh bumi, dan ukurannya sangat besar, bahkan jika itu adalah tubuh jiwa, itu pasti menakutkan, jika diselamatkan, Tuhan tahu apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandangi naga yang tidak nyata itu, transaksinya baik-baik saja, tetapi prasyaratnya adalah memberi tahu saya siapa Anda dan mengapa Anda disegel di sini. Saya Taeksu Gulong. Taeksu Gulong. Mata Ye Chen langsung tegak, dan wajahnya penuh kengerian. Taeksu Gulong, asal-usulnya cukup besar. Menurut legenda, di zaman kuno yang jauh, ada ras yang menakutkan,
yang bisa dikatakan sebagai nenek moyang ras naga, darahnya sangat kuat, pernah mendominasi zaman kuno dan merupakan penguasa tertinggi dunia. Namun, setelah zaman kuno, ras yang menakutkan ini menghilang, hanya menyisakan legenda mereka di dunia, dan tidak ada yang benar-benar melihat naga kuno Taiksu. Ini adalah rahasia kuno. Ye Chen juga melihat beberapa kata dalam volume rahasia yang rusak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa memang ada naga kuno di dunia ini. Meskipun hanya dalam bentuk jiwa naga, itu pernah menjadi penguasa dunia ini. Sambil ngeri, Ye Chen menjentikkan jarinya lagi, berpikir dengan suara rendah, kekacauan, prasejarah, kuno, abadi, kuno, setidaknya ratusan ribu tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Taiksu Gulong, apakah kamu benar-benar makhluk dari zaman kuno? Taiksu Gulong tidak berbicara, tetapi kelopak matanya sedikit bergetar, dan dia mengangguk. Bagaimana mungkin? Ye Chen buru-buru berkata, Primeval setidaknya ratusan ribu tahun dari era ini. Sejauh yang saya tahu, makhluk di era primordial sudah lama menghilang. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Selain itu, bisakah kamu hidup ratusan ribu tahun? Aku hanyalah sisa dari Taiksu Gulong. Taiksu Gulong tahu bahwa Ye Chen tidak mudah dibodohi, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya, seperti yang kamu katakan, tubuh asliku telah lama mati di zaman kuno. Sisa jiwa secara bertahap memiliki kecerdasan spiritual, yang merupakan bentuk saya saat ini. Jika kamu mengatakan itu, maka aku dengan enggan menerimanya. Ye Chen menghela nafas lega, jika tidak, akan ada makhluk yang hidup selama ratusan ribu tahun, yang benar-benar akan menjungkirbalikkan semua kognisi di dunia ini. Bisakah kita membicarakan kesepakatan kita? Taiksu Gulong melirik Ye Chen. Kamu belum menjawab pertanyaanku yang lain, mengapa kamu ditekan di dunia bawah tanah Zengyangzong? Ye Chen menatap Taiksu Gulong dan bertanya. Mendengar ini, murid besar Taiksu Gulong bersinar dengan cahaya yang sangat dingin, yang membuat Ye Chen merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3000 tahun yang lalu, ketika saya baru saja membangkitkan kebijaksanaan spiritual saya bertemu dengan biksu manusia Anda yang rakus, yang merupakan leluhur dari 3 sekte di mulut Anda, Xuan Chen. Dia memotong jiwa naga saya yang lemah menjadi 3 bagian, dan menyegelnya di 3 bagiannya, di dalam tubuh seorang murid, dan aku adalah salah satunya. Mendengar ini, mata Ye Chen berkedip. Dia telah mendengar tentang Xuan Chen, leluhur pertama dari 3 sekte, yang menciptakan sekte nomor 1 dari Great Chu, Xuanzong dari Great Chu. Tapi ketiga sekte itu sekarang menjadi milik Xuanzong dari Great Chu. Xuan Chen memiliki 3 murid utama, Yuji, Guanglong dan Yun Qiu. Setelah kematian Xuan Chen, ketiga muridnya melanjutkan warisannya, diturunkan dari generasi ke generasi, dan bertahan lama. Tetapi untuk beberapa alasan, 2000 tahun yang lalu, perselisihan sipil Great Chu Xuanzong menyebabkan bencana yang mengerikan, dan sekarang istana Haus Darah yang mendominasi bagian utara Great Chu bangkit pada saat itu. Tidak sampai 1000 tahun yang lalu perselisihan internal Xuanzong dari Chu Agung mereda, tetapi Xuanzong dari Chu Agung masih ada dalam nama saja, dan kekuatannya telah lama kehilangan keagungannya yang dulu. Pada tahun yang sama, keturunan murid pertama Xuan Chen Yuji mendirikan sekte Zengyang, keturunan murid kedua Guanglong mendirikan sekte Qingyun, dan keturunan murid ketiga Yun Qiu mendirikan sekte Hengyue, dan ketiga sekte tersebut berasal dari sini. Aku hanya tahu asal-usul dari 3 sekte, tapi aku tidak tahu bahwa ada rahasia seperti jiwa naga kuno. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, saat itu, naga iblis menyebabkan kekacauan di Chu, dan leluhur Xuan Chen membunuhnya. Jiwa naga kuno. Memikirkan hal ini, Ye Chen menatap Taiksu Gulong lagi, kamu mengatakan bahwa Xuan Chen memotong jiwa naga Taigu menjadi 3 jalur dan menyegelnya dalam tubuh 3 murid, jadi King Yunzong dan Heng Yuezong mirip jiwa naga purba sepertimu. Bab 198 Teknik Rahasia Klon. Meski Taiksu Gulong marah, dia tetap mengangguk. Ye Chen sedikit mengernyit, cahaya terang melintas di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi, nyanyian naga yang kudengar di gunung di belakang gerbang bagian dalam hari itu berasal dari jiwa naga kuno. Sekarang kamu tahu betapa tercelanya para biksu manusia. Melihat Ye Chen merenung, Taiksu Gulong mendengus dingin. Ye Chen. Para murid dari sekte Zeng yang tertegun, berpikir bahwa mereka telah salah paham, dan suara-suara terkejut datang dan pergi satu demi satu dalam sekejap.
Aku tidak tahu apakah kamu hina atau tidak, tapi aku tidak bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Kata Ye Chen, tidak lupa menatap Taiksu Gulong. Selain itu, sejarah yang aku tahu agak berbeda dari apa katamu. Kamulah yang membuat masalah di Great Chu, dan leluhurku Suan Chen memenggal kepalamu. Sejarah ditulis oleh para pemenang, kata Taiksu Gulong dingin. Yah, mari kita bicara tentang kesepakatan kita sekarang. Ye Chen langsung mengubah topik pembicaraan, kamu pikir kamu bisa mengirimku keluar dengan aman? Meskipun aku disegel, aku masih memiliki kekuatan untuk mengirimmu keluar dengan aman. Taiksu Gulong berkata dengan ringan, karena ini kesepakatan, aku akan menyelamatkanmu, dan kamu harus membantuku melarikan diri. Kamu sangat kuat sehingga kamu tidak bisa menembus segelnya, apa yang bisa aku lakukan di Yuanjing sendirian? Itu tidak berhasil sekarang, tetapi itu tidak berarti itu tidak akan berhasil di masa depan. Taiksu Gulong memandang Ye Chen dengan penuh arti, saya dapat melihat bahwa Anda tidak sederhana, jika Anda diberi cukup waktu, Anda harus menjadi pria dengan kekuatan supranatural. Maksudmu mengirimku keluar dulu, dan kembali untuk menyelamatkanmu saat aku menjadi lebih kuat di masa depan. Kalau tidak, dengan basis kultivasi Anda saat ini, bisakah Anda membantu saya menembus segel? Kalau begitu kamu begitu yakin bahwa aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan penuh minat. Kamu akan melakukannya. Mata Taiksu Gulong berkedip, dan dia tersenyum tipis, mungkin, kamu bisa melepas pakaianmu dan melihat dadamu. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, tetapi dia dengan cepat melepas pakaiannya, dan melihat rune berbentuk naga yang bersinar di dadanya, yang perlahan meleleh ke dalam tubuhnya. Saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres, seolah-olah seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya telah dicap dengan mantra yang sangat berbahaya. Itu adalah kutukan tabu dari klan Taiksu Gulongku. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, Taiksu Gulong berkata sambil mencibir, jika kamu mengingkari janji di antara kita, kamu akan dihancurkan selamanya. Kamu cukup kejam. Mata Ye Chen berkilat dingin. Tidak mungkin, kamu lebih baik berhati-hati saat membuat kesepakatan denganmu manusia. Taiksu Gulong mencibir, kamu hanya punya waktu 10 tahun, jika kamu tidak membantuku melarikan diri dalam 10 tahun, kutukan itu pasti akan menjadi kenyataan, kamu akan berbalik. Menjadi abu di bawah kutukan. Juga, jangan mencoba untuk menghancurkan kutukan, karena di dunia ini, hanya aku yang bisa membatalkan kutukan. Secara alami, jika kamu membantuku melarikan diri dalam waktu 10 tahun, kutukan itu akan menghilang dengan sendirinya. Dari maksudmu, aku tidak punya pilihan. Ye Chen merentangkan tangannya. Kamu harus berterima kasih padaku, karena aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kamu tidak perlu mengatakannya dengan baik. Ye Chen mencibir, kamu menyelamatkanku, bukankah kamu punya tujuan? Sejujurnya, aku benci perasaan terancam, dan aku benar-benar ingin memberimu langkah besar sekarang. Mendengar ini, jejak menggoda muncul di murid besar Taiksu Gulong, nak, mata roda Dewa 6 jalan tidak bekerja untuk semua orang. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, bukankah langkah besar yang dia sebutkan adalah teknik terlarang dari Xian Lunyan? Tapi Taiksu Gulong sepertinya bisa melihatnya, dan dia sepertinya tidak takut dengan teknik terlarang Amaterasu dari Xian Lunyan. Mengenai hal ini, Ye Chen tidak akan mempertanyakannya. Naga kuno Taiksu, klan tertinggi di zaman kuno, meskipun sekarang hanya jejak sisa jiwa, umumnya tidak menakutkan. Memikirkan hal ini, Ye Chen ragu-ragu, dan terbatuk, yah, kamu harus mengirimku pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini sebentar, dan kamu adalah monster yang sangat besar sehingga aku tidak bisa bernapas. Apakah kamu yakin ingin pergi sekarang? Taiksu Gulong bertanya dengan penuh minat. Pergi sekarang. Ada urat roh bumi di sini. Taiksu Gulong tersenyum santai, bagi para biksu, ini adalah tempat suci untuk kultivasi. 1 hari latihan di sini cukup bernilai sebulan di luar. Selain itu, misteri urat roh bumi adalah jauh dari Anda pikir itu sangat sederhana, itu membantu untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Tentu saja aku mengerti yang sebenarnya. Kamu pikir aku tidak ingin berlatih di sini? Ye Chen menggosok alisnya dan berkata, tapi jika aku tidak keluar, akan ada masalah dengan tuanku. Itu dia. Taiksu Gulong merenung, kalau begitu tinggalkan klon di sini. Tinggalkan klon di sini untuk menyerap esensi bumi,
dan kemudian melalui koneksi antara klon dan dewa, Anda dapat mentransfer esensi bumi bola-balik. Jika Anda beruntung, mungkin Anda bisa memahami kekuatan langit dan bumi. Metode ini sangat bagus. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah. Ayo, ajari aku teknik rahasia avatar. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tahu teknik rahasia avatar? Melihat Ye Chen yang ceria, Taiksu Gulong tersenyum santai. Kamu Taiksu Gulong. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Ye Chen tersenyum di seluruh wajahnya, menatap Taiksu Gulong dengan mata lebar, menggosok tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, jika aku menjadi lebih kuat, aku bisa menyelamatkanmu sehari sebelumnya, bukan? Sepertinya kamu tidak bodoh." Taiksu Gulong melirik Ye Chen dengan malas, dan kemudian cahaya ilahi terbang keluar dari tengah alisnya, memasuki pikiran Ye Chen. Merasakan sekte rahasia besar muncul di benaknya, Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah. Dalam benaknya, cahaya ilahi dari Taiksu Gulong telah berubah menjadi kata-kata yang padat, dan sosok manusia ilusi muncul selama periode itu, membantu Ye Chen mempraktikkan metode rahasia avatar dalam waktu singkat. Klon Taiksu. Gumam Ye Chen, ini adalah nama teknik rahasia yang diteruskan oleh Taiksu Gulong. Dunia bawah tanah terdiam, Ye Chen duduk bersila seperti biksu tua, tidak bergerak sama sekali, tenggelam dalam pemahaman seni rahasia. Di bawah, Taiksu Gulong yang malas berbaring di tanah, mengangkat kelopak matanya lebih dari sekali untuk melihat ke arah Ye Chen, dan dari waktu ke waktu ada kilatan cahaya di murid besarnya, 6 Dao Immortal Will Eyes, 9 Heaven Immortal Fire, Darah Iblis, Guntur Langit, di Jue. Apa asal-usul anak ini di Yuanjing? Paviliun Wang Yue, Yang Dingtian dan yang lainnya berdiri dengan tenang, dengan kilatan samar dan tidak pasti di mata mereka. Saudaraku, dari sudut pandangmu, apa asal-usul orang kuat misterius yang membuat gangguan besar di Sekte Zhengyang? Chu Xuaner memandang Yang Dingtian. Yang Dingtian merenung sejenak, lalu berkata perlahan, kultivasi orang itu berada di alam semi surga, dan hanya ada beberapa orang yang dapat memiliki kultivasi seperti itu di Dacu, mungkin leluhur dari Sekte King Yun, atau Sekte Haus Darah. Istana. Orang kuat di sini mungkin adalah leluhur Sekte Heng Yue saya, dan mungkin orang kuat yang basis kultivasinya berada di alam kuasi surga. Menurutku, itu Zhuge Yu. Pang Chuan meremas kumisnya, meskipun dia senior, seluruh Grid Chu tahu gaya tingkah lakunya, dan tempat di mana dia berada harus hidup. Mulai sekarang, kecurigaan Zhuge Yu memang yang terbesar. Yang Dingtian juga mengangguk. Itu rusak, bukankah Ye Chen dibawa pergi oleh orang tua Zhuge? Kata-kata Chulinger membangunkan beberapa orang yang hadir. Dalam sekejap, alis beberapa orang tiba-tiba mengernyit. Saat semua orang mengerutkan kening, 3 tetua dari Sekte Zhengyang datang mengendarai Chang Hong dan mendarat di depan paviliun Wang Yue. Saya tidak tahu saran apa yang datang ke sini larut malam oleh ketiga rekan Tao ini. Yang Dingtian melihat sekeliling pada mereka bertiga. Master Sekte Yang, Anda datang ke sini larut malam. Maafkan saya karena mengganggu Anda. Seorang tetua dari Sekte Zhengyang maju selangkah dan berkata, hari ini, orang misterius masuk tanpa izin di area terlarang Sekte Zhengyang saya. Mohon maafkan saya, sesama penganut Tao. Ayo bekerja sama. Apa maksudmu? Pendeta Daoxuan mendengus dingin, mungkinkah Sekte Bangsawan mengira seseorang dari Sekte Heng Yueku yang masuk tanpa izin di tanah terlarang? Aku tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Penatua Zheng Yangzong mencibir dengan nada yin dan yang dalam nadanya, karena itu tidak dilakukan oleh sesama penganut Tao, tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Jika itu tidak dilakukan oleh Heng Yuezong, kami pasti akan bersujud untuk meminta maaf. Lelucon. Pang Dacuan memarahi dengan dingin, Zheng Yangzong terlalu menipu. Saudara muda Pang. Yang Dingtian mengintervensi, mengelus janggutnya dan tersenyum, jika mereka ingin menyelidiki, biarkan mereka menyelidikinya. Kami telah melakukan hal yang benar, jika tidak, sesama pengikut Tao dari Sekte Zhengyang akan benar-benar berpikir bahwa kami bersalah atas pencuri. Sekte Master yang masih mengerti banyak hal. Penatua dari Sekte Zhengyang tersenyum tipis, lalu melihat ke sekeliling Yang Dingtian dan yang lainnya dengan mata menyipit. Setelah melihat sekeliling, sesepuh dari Sekte Zhengyang memandang Yang Dingtian sambil tersenyum, Master Sekte Yang, kenapa kamu tidak melihat Ye Chen dari sektemu? Bab 199 Melihat Bintang. Taiksu Doppelganger, tunjukkan. Di dunia bawah tanah, setelah omelan lembut Ye Chen, awan emas muncul dari tubuhnya,
dan kemudian berkumpul di sekelilingnya terus-menerus, sampai berubah menjadi bentuk manusia, dan penampilan bentuk manusia ini adalah penampilan Ye Chen-nya. Itu benar. Ye Chen bangkit, dan melihat ke atas dan ke bawah klon Taiksu yang baru saja mengembun di sampingnya. Apakah basis kultivasi hanya pada energi kondensasi tingkat ketiga? Ye Chen menyentuh dagunya. Ayo, cobalah. Dengan pikiran, Ye Chen memerintahkan avatarnya untuk duduk bersila di atas pembuluh darah spiritual. Segera, avatarnya menelan esensi goblin dengan sendirinya, menelan sapi dan sapi seperti jurang maut, dan Ye Chen, sebagai dewa, menerima transmisi dari avatar dan juga mendapat manfaat, dan pikirannya disegarkan. Ini sangat bagus. Ye Chen menggosok tangannya, matanya bersinar cerah. Di masa depan, jika bertarung dengan orang menghabiskan terlalu banyak energi, kamu dapat menggunakan avatarmu untuk mendapatkan suplemen dari urat roh bumi. Pada dasarnya tidak apa-apa untuk menyerap pembuluh darah roh bumi dengan saya secara pribadi, bedanya. Terkejut, Ye Chen melihat ke Taiksu Gulong di bawah. Ya, saya meninggalkan avatar saya di sini. Jika orang-orang dari Zhengyang Zong masuk, apa yang harus saya lakukan jika saya mengetahuinya? Saya tidak ingin orang tahu bahwa saya pernah ke sini. Apakah kamu masih memilikiku? Taiksu Gulong melirik Ye Chen, jangan khawatir, aku akan membuatmu tetap aman. Kalau begitu jika kamu mengatakan itu, aku akan membuat dua lagi, kata Ye Chen, mencubit sidik jarinya lagi, seperti binatang buas, dia memadatkan 8 klon lagi dalam satu nafas. Kedelapan klon duduk bersila di atas 8 pembuluh darah spiritual kecil dihitung dengan cara ini, ditambah klon sebelumnya, total ada 9 klon. Kecepatan 9 avatar menyerap esensi bumi 9 kali lebih cepat dari satu avatar menyerap esensi bumi. Ye Chen telah dengan jelas merasakan esensi agung yang berasal dari 9 avatar. Dua lagi. Setelah mendapatkan keuntungan, Ye Chen terkekeh, dan hendak mencubit sidik jarinya lagi untuk memadatkan avatarnya. Berhenti, berhenti. Kali ini, Taiksu Gulong tidak lagi tenang, dia langsung berhenti, dan mengutuk dengan marah, melindungi 9 avatarmu sudah menjadi batasku. Jika ada lebih, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan tersegel. Mengerti. Ye Chen terkekeh, diam-diam berpikir bahwa dia tidak boleh terlalu serakah, 9 avatar disertai bersama, esensi Hobgoblin yang diperoleh juga sangat agung. Bisa pergi, ingat perjanjian kita. Taiksu Gulong menjentikkan jarinya, dan cahaya dewa terbang dan mendarat di kaki Ye Chen, membentuk pusaran dengan Ye Chen sebagai pusatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan menghilang di sini dalam sekejap di bawah pusaran air. Suara mendesing. Ye Chen melihat kilatan cahaya ilahi dan muncul kembali, sudah di atas bukit. Di mana ini? Setelah muncul, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling. Begitu dia melihatnya, dia melihat pegunungan Lingshan diselimuti awan dan kabut, dan paviliun serta istana megah di sekitar pegunungan Lingshan. Untungnya, Zhengyang Zong. Ye Chen menghela nafas lega, Taiksu Gulong mengeluarkannya. Cari dengan hati-hati. Ye Chen, yang baru saja menghela nafas lega, mendengar suara-suara dingin di kehampaan. Saat itulah Ye Chen melihat sosok di langit, masing-masing berjalan di langit, dikelilingi oleh aura, seperti bintang. Itu rusak. Teriak Ye Chen dalam hati, dia tidak bodoh, Sekte Zhengyang mengalami pertempuran besar di tengah malam, mereka pasti mencari orang-orang yang tidak ada di kediaman mereka, lebih tepatnya, mereka mencarinya dan Pak Tua Zuge. Dengan pemikiran ini, Ye Chen buru-buru mulai, hendak melompat menuruni bukit. Namun, sebelum dia bisa menggerakkan langkah kakinya, lebih dari selusin sosok telah datang dari segala arah, dan mendarat di puncak bukit dalam sekejap mata melihat dengan hati-hati, Yang Dingtian, Chu Xuaner, Daoxuan, dan Wu Changqing dari Zhengyang Zong, Del. Para tetua ada di antara mereka. Ye Chen, kamu berani kembali. Wu Changqing berteriak dengan keras, dan momentum yang kuat muncul seketika, menekan Ye Chen hampir ke tanah. Elder Wu, apakah menurutmu aku tidak ada tanpa bukti? Chu Xuaner mendengus dingin, dan langsung meledak dengan aura yang tidak lebih lemah dari Wu Changqing, dengan paksa menghilangkan tekanan pada Ye Chen. Kalau begitu aku benar-benar ingin mendengar apa yang dia katakan. Wu Changqing mencibir. Jika itu dia, aku akan menjelaskannya padamu. Chu Xuaner menghadapinya, lalu menatap Ye Chen dan bertanya, Ye Chen, bukankah kamu dibawa pergi oleh Senior Zuge?
Mengapa kamu ada di sini? Dia bilang dia punya sesuatu untuk dilakukan, lalu dia menghilang, dan taruh aku di sini. Keahlian Ye Chen dalam berpura-pura bodoh tidak tercakup, dan aktingnya juga menembus, dengan ekspresi yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, siapapun yang melihat dalam hal itu mereka semua adalah anak laki-laki yang baik. Karena Zugeyu sudah pergi, mengapa kamu tidak kembali ke paviliun Wang Yue? Wu Changqing menatap Ye Chen dengan sepasang mata tua yang tajam. Aku sedang melihat bintang-bintang di sini. Melihat bintang-bintang. Wu Changqing terhalang oleh kata-kata Ye Chen dan tidak dapat berbicara. Zheng Yangzong berantakan. Kamu masih memiliki mood untuk melihat bintang-bintang. Selain itu, berlarian di tengah malam bukan burung bukit yang menyebalkan itu memandangi bintang-bintang, siapa yang akan mempercayainya? Tuan, ada apa? Ye Chen menatap Chu Xuaner pura-pura bingung. Aku kehilangan sesuatu di rumahku, oh, lebih tepatnya, seseorang mencuri ke area terlarangku, bukan, aku menangkap pencuri di seluruh dunia. Chu Xuaner mengangkat bahu, dan nada suaranya terdengar diwarnai dengan yin dan yang. Siapapun yang tidak ada di kediaman bisa menjadi pencuri, jadi orang mengira kamu juga tersangka utama. Bergantung pada. Tanpa diduga, begitu Chu Xuaner selesai berbicara, Ye Chen melolong di depan sekelompok orang tua, tidak hanya Chu Xuaner, tetapi juga Wu Changqing dan Yang Dingtian terkejut. Penatua Wu, Zheng Yangzong masih memiliki tanah terlarang. Ye Chen memandang Wu Changqing berpura-pura terkejut, aku tidak pernah mendengarnya ketika aku berada di Zheng Yangzong. Kamu bahkan tidak melihat identitasmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Wu Changqing berkata dengan dingin, tanpa rasa malu dalam kata-katanya. Itu benar. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, aku dulunya adalah murid muda yang tidak mencolok di sekte luar sekte Zheng Yang, jadi tentu saja aku tidak punya hak untuk tahu, tetapi Penatua Wu berkata bahwa aku mencuri ke daerah terlarang, itu benar-benar tidak adil bagiku. Yah, aku bahkan tidak tahu ada yang namanya tempat terlarang. Selain itu, karena itu tempat terlarang, pasti ada sesepuh dengan kultivasi tinggi untuk menjaganya. Apakah Anda pikir saya bisa memasuki Yuan Realm sendirian? Nah, mundur selangkah, bahkan jika saya bisa masuk, apakah saya berani masuk? Saya sudah gila. Ye Chen berbicara banyak dengan fasih, dan dia berbicara dengan jelas dan logis, tetapi Wu Changqing, yang berada di atas, tidak mengatakan sepatah kata pun. Cukup. Wu Changqing menyela kata-kata Ye Chen dengan suara nyaring, wajahnya yang tua suram seperti terong. Ngomong-ngomong, aku di sini hanya untuk melihat bintang-bintang. Ye Chen tampak seolah-olah dia tidak takut terbakar. Melihat bintang-bintang. Apakah kamu berbohong kepada hantu? Wu Changqing berkata dengan dingin, dia secara alami dapat melihat bahwa Ye Chen berbohong. Siapa yang akan percaya jika dia melihat bintang-bintang di sini di tengah malam? Selain itu, Ye Chen adalah dibawa pergi oleh Zugeyu, dan sekarang Zugeyu jika tidak ada yang ditemukan, pasti ada petunjuknya. Penatua Wu. Yang Dingtian mengintervensi saat ini, membelai janggutnya dan tersenyum, apa yang dikatakan Ye Chen tidak masuk akal. Pertama, dia tidak tahu di mana tempat terlarang itu, dan kedua, dia tidak tahu di mana tempat terlarang adalah. Adapun poin ketiga, bahkan lebih tidak mungkin. Dia bisa memasuki area terlarang sendirian, dan dia tidak bodoh. Dia tidak dapat menemukan kematian dimanapun. Selain itu, menangkap pencuri dan menangkap barang curian, mungkinkah menyimpulkan bahwa Ye Chen terkait dengan masalah ini hanya karena Ye Chen ada di sini menonton bintang-bintang larut malam, bukankah itu terlalu banyak? Ini permainan anak-anak, atau Anda tidak menganggap serius Hang Yuezong saya? Berbicara tentang ini, aura puncak yang Ding Tianming perlahan terungkap meskipun dia tersenyum, dia memberi banyak tekanan pada Wu Changqing secara pribadi. Wajah Wu Changqing menjadi semakin suram, semuanya, apakah Ye Chen curiga atau tidak, kita semua tahu bahwa dia tidak dapat memasuki area terlarang sendirian, tetapi jangan lupa bahwa ada Zugeyu lain yang dibawa oleh Zugeyu. Mustahil. Itu benar, pergi dan temukan Zugeyu. Tuan Daoxuan mencibir. Aku. Wu Changqing dibungkam oleh kata-kata guru Daoxuan, jika aku dapat menemukan Zugeyu, mengapa aku harus tinggal di sini bersamamu? Pada saat ini, sosok lain melintasi langit, mendarat di samping Wu Changqing, berbisik di telinganya, Penatua Wu, Zugeyu telah menemukannya. Menemukannya. Mata Wu Changqing berbinar, di mana itu? Di lereng bukit yang berlawanan.
Bagaimana kalau melihat bintang-bintang? Bisik sang tetua, tidak lupa menunjuk ke lereng bukit yang jauh, di mana seorang lelaki tua terlihat samar-samar memandangi langit berbintang dengan menyilangkan kaki. Melihat bintang-bintang, Wu Changqing tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan hampir melompat. Di tengah malam, Anda melihat bintang-bintang, dan dia juga melihat bintang-bintang. Apakah Anda benar-benar bebas? Datang ke Zhengyang Zong untuk melihat star. Beritahu Brother Sect Leader. Wajah Wu Changqing sangat marah, dan dia melihat Yang Dingtian dan yang lainnya untuk terakhir kalinya, lalu menjentikkan lengan bajunya dan melangkah ke dalam kehampaan, dan berlari ke sisi bukit yang berlawanan. Zugeyu, aku ingin lihat apa yang harus kamu katakan. Tidak hanya Wu Changqing, tetapi Sekte Zhengyang memiliki pelangi ilahi yang terbang ke segala arah, dan arahnya persis di lereng bukit tempat Zugeyu berada. Setelah Wu Changqing pergi, Ye Chen diam-diam menghela nafas lega. Tanpa bukti, Wu Changqing tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu terkait dengan dua sekte. Dia tidak khawatir Zugeyu akan mengakuinya. Orang tua itu manusia lebih baik dari dia pukulan. Kembali dan bicara. Yang Dingtian melirik Ye Chen, dan yang pertama melangkah ke dalam kehampaan, Daoxuan dan yang lainnya mengikuti. Aku akan kembali. Ye Chen hendak mengikuti, tetapi dijemput oleh Chu Xuaner, dan menuju ke gunung di paviliun Wang Yue. Setelah semua orang pergi, kutukan melolong Zugeyu datang dari lereng bukit di sisi jauh. Ibu pasti kenyang. Apakah kamu punya bukti untuk mencurigaiku mencuri? Buat aku gila. Di sini, Yang Dingtian dan yang lainnya telah kembali ke paviliun Wang Yue. Masuk. Tepat setelah diturunkan, sebelum Yang Dingtian dan yang lainnya dapat berbicara, Chu Xuaner membawa Ye Chen ke loteng. Ah! Segera, teriakan hantu dan serigala keluar. Bab 200 semua mata. Pada titik tertentu, jeritan mereda. Di loteng, Ye Chen dipukuli lagi sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia berjongkok di pojok sambil memegangi kepalanya, seperti buruh reformasi. Kamu benar-benar berbakat. Chu Xuaner meletakkan tangannya di pinggulnya, memarahi Ye Chen sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku benar-benar pergi untuk melihat bintang-bintang. Kamu bohong. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan keras. Sejujurnya, aku terkejut jika Zugeyu membawamu ke area terlarang Sekte Zhengyang. Dia pergi untuk melihat bintang-bintang. Kamu juga pergi untuk melihat bintang-bintang. Bintang-bintang begitu indah. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan sengaja menghindari tatapan Chu Xuaner sambil menggelengkan kepalanya. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. Nak, ini Sekte Zhengyang, jujurlah padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa melindungimu. Dimengerti. Ye Chen menyeringai. Juga, berapa banyak rahasia yang kamu simpan dariku? Chu Xuaner menatap Ye Chen, kata-katanya penuh makna, kamu dulunya adalah murid dari Sekte Zhengyang, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, jika aku mau makan tentangmu? Itu bukan sesuatu yang mulia, kata Ye Chen, menundukkan kepalanya tanpa sadar. Chu Xuaner ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia berhenti. Jelas, kata-katanya membawa kembali masa lalu Ye Chen yang suram, dan dia mulai memahami bahwa muridnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oke, itu dia. Kata-kata Chu Xuaner lembut, dia tidak ingin mendorong Ye Chen terlalu keras, dan memutuskan untuk tidak terlalu keras pada Ye Chen. Jika tidak, hal seperti Zhao Guo mungkin terjadi lagi, yaitu keberuntungan besar bahwa Chen masih bisa berdiri di depannya hidup-hidup saat ini. Melihat Ye Chen terdiam, Chu Xuaner memanggil boneka Zixuan dengan jentikan tangannya. Hei, aku memperbaikinya untukmu. Melihat Zixuan utuh, Ye Chen langsung mengangkat kepalanya, dan tersenyum, terima kasih, Tuan. Besok adalah 3 kompetisi besar, jadi istirahatlah yang baik. Kata Chu Xuaner, dia sudah berjalan keluar seperti embusan angin, dan kemudian beberapa kata samar masuk, lain kali, jangan membuatku begitu khawatir. Ye Chen terkejut, dan tidak bisa menahan senyum konyol, mengingat bahwa Chu Xuaner meneteskan air mata untuknya sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Di tengah malam, aula utama Zhengyang Zong tidak damai. Ratusan sosok berdiri di aula, dan Cheng Kun, yang duduk di atasnya, memasang ekspresi muram dan menakutkan. Mereka bergegas ke atas bukit kecil di tengah malam, dan bukannya mengorek informasi berguna dari Pak Tua Zuge, mereka dimarahi sampai berdarah oleh Pak Tua Zuge tamparan keras. Saudaraku, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Zugeyu, kata seorang penatua dengan dingin.
Tentu saja aku tahu bahwa aku tidak bisa menyingkirkannya. Wajah Cheng Kun pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya. Selain dia, siapa lagi yang berani membuat masalah di sekte Zhengyang kita? Dimakamkan di Zhengyang Zong. Bagaimana dengan Ye Chen dari sekte Heng Yue? Apakah Anda ingin membawanya untuk diinterogasi? Penatua lainnya memandang Cheng Kun ragu-ragu, dia juga pasti terkait dengan masalah ini. Dia hanya seorang pemuda. Cheng Kun menarik napas dalam-dalam, Zhuge Yu membawanya masuk karena dia ingin menarik Heng Yue Zong. Untungnya, segel urat roh bumi dan jiwa naga kuno belum rusak, jika tidak. Di pagi hari, sebelum sinar matahari yang hangat membanjiri bumi, sudah ada sosok-sosok yang bergerak di berbagai puncak gunung. Melihat sekeliling, para murid dari sekte Zhengyang semuanya mengenakan jubah Tao baru, dan pergi ke satu sisi dalam kelompok 3 atau 4. Di depan paviliun Wang Yue, Yang Dingtian dan yang lainnya juga siap berangkat. Meskipun kami tahu kami kalah, kami masih penuh energi. Si Tunan meregangkan tubuhnya dengan ganas, darahnya sudah mendidih. Sangat jarang menjadi optimis sepertimu. Duan Yu menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan dan tersenyum. Pokoknya, lakukan yang terbaik. Di samping, Nan Gongyue dan Ni Feng masih diam, tetapi mereka akan melirik Liu Yi di samping dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat jejak penyakit di wajah Liu Yi, sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka dari waktu ke waktu. Untuk waktu. Seperti mereka, Ye Chen adalah orang yang pergi menemui Liu Yi dari waktu ke waktu. Mata Ye Chen menyipit lebih dari sekali, seolah-olah dia bisa melihat dari mana penyakit di wajah Liu Yi berasal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura di tubuh Liu Yi agak tidak teratur, kadang kuat dan kadang lemah. Kakak Liu, kondisimu sangat buruk. Ye Chen berbisik. Teknik kultivasi telah dikritik sejak lama. Liu Yi tersenyum dengan tenang. Meskipun percakapan mereka tenang, si Tunan dan Nan Gongyue mendengar mereka sepertinya tahu lebih banyak dari Ye Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, mereka hanya menghela nafas. Kakak senior, keadaan Yier. Tidak jauh dari sana, Master Daoxuan melirik Liu Yi, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Dingtian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang cederanya. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kondisinya saat ini, sulit untuk menampilkan bahkan 60% dari kekuatan bertarungnya. Chu Linger mengerutkan kening. Mengapa? Pendeta Daoxuan menghela nafas, aku, murid sejati Heng Yue nomor 1, bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan tempur normalku. Dalam 3 kompetisi besar ini, aku, Heng Yue Zong, pasti akan kalah dengan sangat menyedihkan. Ini masalah takdir, terserah orang. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dan yang pertama berjalan menuruni gunung, dan semua orang mengikuti. Saat ini, di depan aula utama sekte Zhengyang, sudah ada lautan manusia, dan platform pertempuran dengan ketinggian 1000 kaki terletak di tengah, yang merupakan platform pertempuran khusus untuk 3 kompetisi besar. Platform pertempuran ada di timur, dan para tetua Zhengyang Zong sedang duduk di sana, dan yang di atas adalah Cheng Kun, kepala sekolah Zhengyang Zong. Dia stabil seperti gunung Tai, dan dari waktu ke waktu, dia akan menyesap teh dari cangkir tehnya dengan santai, dengan postur tubuh yang tinggi, dan akan selalu ada senyum main-main di sudut mulutnya, seolah-olah kali ini ketiga kompetisi itu seperti penampilan pribadinya di Zhengyang Zong. Rumah Dong Yue Sangguan ada di sini. Keluarga Qi di Xinjiang Selatan ada di sini. Rumah Situ di Sishu ada di sini. Keluarga kerajaan Beihuan ada di sini. Dengan teriakan nyaring, para tetua dari masing-masing keluarga kultivasi tiba satu demi satu, membuat tempat tersebut menjadi sedikit semarak dalam sekejap. Selanjutnya datang lelaki tua Zhuge, dengan tangan di tangannya, dia berjalan sedikit canggung, dan mata tuanya yang malang terlihat seperti pencuri bagaimanapun juga, sehingga Biyu yang mengikutinya cukup malu. Awasi dia. Cheng Kun di kursi tinggi, melihat Zhuge Yu, tidak bisa menahan murung. Tak perlu dikatakan, banyak tetua juga menguncinya pada saat yang sama, seperti menjaga dari pencuri. Sebaliknya jika Anda tidak memperhatikan dan kehilangannya, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan dilakukan orang ini lagi. Apa yang kamu lihat? Merasa bahwa banyak orang sedang menonton, lelaki tua Zhuge hanya melolong. Zhuge senior, silakan duduk. Di bawah pengawasan semua orang, Cheng Kun tidak bisa marah, jadi dia harus tersenyum. Memotong. Orang tua Zhuge tidak menganggapnya serius, dia melihat dudukan yang nyaman dan duduk di atasnya dengan sadar.
Sekte King Yun telah tiba. Setelah lelaki tua Zuge, ada teriakan lain. Sebelum kata-kata itu selesai, Gong Sun Zi, kepala sekolah dari Sekte King Yun, dan para tetua telah membawa masuk murid sejati mereka. Murid laki-laki memiliki kepribadian yang menarik, sedangkan murid perempuan lembut dan menawan, yang menarik perhatian mata yang tajam. Murid Sekte Zeng Yang. Cheng Kun melirik ke bawah, tetapi dia tidak bangun, tetapi senyum lucu berkedut di sudut mulutnya. Mendengus. Melihat Cheng Kun begitu berbudi luhur, Gong Sun Zi diam-diam mendengus, dan memimpin murid-muridnya ke tempat duduk yang sesuai. Rekan Taois Gong Sun, kenapa kamu tidak melihat anak laki-laki Lu Zi? Gong Sun Zi baru saja mengambil tempat duduknya ketika kata-kata dari situ tua Sishu datang dari samping. Mendengar nama Lu Zi, ekspresi Gong Sun Zi menjadi sangat jelek. Lu Zi, yang kedua dari 9 biografi sejati dari Sekte King Yun, pernah pergi ke pasar gelap Nether untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi dia tidak pernah kembali. Kemudian, dia menggunakan metode rahasia tertinggi untuk mendeteksi dan menemukan bahwa Lu Zi sudah mati, dia masih belum menemukan mayat Lu Zi. Memikirkan hal ini, Gong Sun Zi marah dan tertekan. Bakat kultivasi Lu Zi adalah yang kedua setelah Zhou Ao, dan dia adalah salah satu muridnya yang paling berharga. Dia biasanya berfokus pada mengolahnya. Pada Lu Zi, dia King Yunzong telah menghabiskan banyak usaha, dan dia akan pergi jika dia berkata tidak ada apa-apa. Namun, bagaimana dia tahu bahwa biografi King Yun keduanya yang sebenarnya dibunuh oleh Ye Chen, yang hanya memiliki Qi Condensation Realm, dari Heng Yuezong. Selain itu, Ji Ning Suang, tubuh sejati pertama dari roh misterius Sekte Zeng Yang, juga hadir pada saat itu. Jika aku mengetahui siapa yang membunuh Zier, aku pasti akan menghancurkannya. Semakin banyak Gong Sun Zi memikirkannya, semakin dia tertekan, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Tapi aku tidak tahu berapa banyak rekan Taois Gong Sun yang mengira muridmu akan berhasil mencapai final. Ketika Gong Sun Zi mengertakkan gigi, sesepuh dari keluarga situ mengelus janggutnya dan tersenyum dengan santai, aku mendengar bahwa tubuh misterius itu sangat kuat. Di mana? Mendengar ini, wajah Gong Sun Zi menjadi suram. Mengetahui bahwa orang tua situ selalu menyindir, dia mendengus dingin, yang terburuk adalah dia lebih baik dari Heng Yuezong. Mereka semua kalah. Heng Yue akan menjadi dasar King Yunku. Orang-orang dari Sekte Heng Yue ada di sini. Saat keduanya berdiskusi, seseorang di bawah berteriak. Segera, mata semua orang tanpa sadar melihat ke pintu masuk. Di sana, Yang Dingtian masuk lebih dulu, diikuti oleh Master Daoxuan dan Feng Wuhen. Mereka baik-baik saja, tetapi ketika murid-murid Zeng Yangzong melihat Ye Chen mengikuti di belakang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.